Secara administratif, Pura Tanah Lot terletak di pantai selatan Pulau Bali, yaitu di wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Objek wisata ini ditempuh sekitar 45 menit dari kawasan Kuta. Pura Tanah Lot terletak di 30 km di sisi barat Denpasar Kota dan di sekitar 11 km di sebelah selatan Kota Tabanan. Terdapat beberapa sumber mengenai sejarah Tanah Lot. Berdasarkan mitos yang beredar, pada kerajaan Majapahit hiduplah seorang begawan yang bernama Dang Hyang Dwi Chandra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui jasa yang diberikan dalam bidang spiritual dan nilai-nilai kehidupan. Beliau dikenal dengan nama Dharma Yatra. Ketika menjalankan misinya untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Dharma di Pulau Bali pada abad ke-15, Dang Hyang Dwi Chandra mendapatkan sambutan hangat dari raja dalam Watu Renggong. Pada saat menjalankan Dharma Yatra di wilayah Rambut Siwi, Dang Hyang melihat sinar suci dari arah tenggara dan mengikutinya sampai pada sumber mata air. Tidak jauh dari sana, Dang Hyang menemukan sebuah tempat yang sangat indah yang disebut Gili Beong. Di tempat itulah Dang Hyang bermeditasi dan melakukan pemujaan kepada dewa penguasa laut. Gili Beong sendiri berada di pinggir pantai wilayah desa Beraban, sebuah desa yang dikuasai oleh seorang bendesa bernama Beraban Sakti yang sangat terkenal sakti dan dihormati. Bendesa Beraban merasa terusik atas kedatangan Dang Hyang yang berhasil merebut simpati masyarakat yang membuat para pengikutnya semakin berkurang. Bersama pengikutnya yang masih setia, Bendesa Beraban berusaha mengusir Dang Hyang Nirarta dari desa Beraban. Akan tetapi, usaha Bendesa Beraban Sakti tampak sia-sia. Kesaktian Dang Hyang Nirarta yang mampu memindahkan batu karang bersa Gili Beong ke tengah pantai dan menciptakan banyak ular dengan selendangnya di sekitar batu karang sebagai pelindung dan penjaga tempat tersebut, yang akhirnya membuat Bendesa Beraban Sakti menjadi kagum dan memutuskan menjadi pengikut setia Dang Hyang Nirarta. Batu Gili Beong inilah yang saat ini dikenal sebagai Pura Tanah Lot. Taman Ayun merupakan peninggalan kerajaan Mengwi yang dibangun oleh Raja I Gusti Agung Putu pada tahun 1556 Saka atau 1634 Masehi. Cerita di balik pembangunan pura ini karena pada saat itu pura yang tersedia jaraknya terlalu jauh untuk masyarakat Mengwi. Raja kemudian berinisiatif untuk membangun pura tersebut. Pura di Taman Ayun dibangun lengkap dengan beberapa bangunan yang digunakan sebagai simbol atau penyawangan dari 9 pura utama yang terdapat di Pulau Dewata. Arsitektur bangunan. Sama halnya dengan pura-pura lain, Pura Taman Ayun menggunakan konsep Trimandala pada tata letak bangunannya. Kajian arsitektur dan filosofi Pura Taman Ayun. Pada pola pengaturan massa dan bangunan, arsitektur tradisional Bali memiliki dua konsepsi. Kedua macam konsepsi ini telah berlaku dan ditetapkan dalam berbagai area kompleks pura yang sakral dan hunian manusia lainnya yang bersifat sekular dan profan. Kedua konsep ini masing-masing dikenal dengan sebutan konsepsi Trimandala dan konsepsi Sangamandala, yang mana keduanya memang diposisikan sebagai pedoman dalam pengaturan ruang dan masa bangunan dalam area tapak. Konsepsi Trimandala. Konsepsi Trimandala merupakan sebuah konsepsi arsitektur tradisional yang banyak diterapkan dalam konsep penataan area pura Hindu di Bali hingga kini. Konsepsi tersebut pada dasarnya merupakan pedoman dalam pembagian area atau lahan kompleks pura menjadi 3 zona berdasarkan tingkat kesuciannya.
Ketiga area tersebut masing-masing dikenal dengan nama Nista Mandala atau Jaba Sisi sebagai area terluar, Madhya Mandala atau Jaba Tengah sebagai area peralihan atau area tengah, dan Utama Mandala atau jeroan sebagai area paling tengah. Di antara ketiga mandala tersebut, area Jaba Sisi merupakan area yang dimaknai sebagai mandala yang bernilai paling kurang sakral. Area jeroan diposisikan sebagai mandala yang paling disakralkan, sedangkan Jaba Tengah ditempatkan sebagai mandala peralihan yang memiliki tingkat kesakralan menengah. Setiap bagian dari Trimandala dipisahkan oleh penyengker. Pada penyengker, area terluar pura pada umumnya akan didirikan gerbang berupa bangunan candi bentar atau split gate yang berukuran rendah dan bermotif ragam hiasan yang lebih sederhana. Pada penyengker yang terdapat di antara Nista Mandala atau Jaba Sisi dan Madhya Mandala atau Jaba Tengah ditempatkan sebuah gerbang utama yang berbentuk candi bentar berukuran sedang dengan ragam hias yang lebih variatif. Pada penyengker yang dibangun di antara Madhya Mandala, Jaba Tengah, dan Utama Mandala, Joroan dirancang sebuah gerbang yang tinggi, megah berbentuk candi kurung. Arah orientasi penataan mandala pura pada umumnya berorientasi yang disakralkan seperti pada arah gunung laut atau Kaja Kelot, atau pada arah matahari terbit dan matahari terbenam, Kangin, dan Kawuh. Sesuai orientasi penataan mandala, area suci Pura Taman Ayun sendiri menghadap ke arah timur atau matahari terbit. Konsepsi Sanga Mandala. Istilah Sanga Mandala adalah berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Sanga dan Mandala. Sanga mengandung pengertian sebagai angka 9 atau jumlah 9, sedangkan mandala dapat dimaknai sebagai wilayah atau zona. Gabungan dari kedua kata ini selanjutnya membentuk istilah Sanga Mandala. Konsepsi ini pada dasarnya membagi suatu lahan atau 9 petak zona yang masing-masing memiliki nilai-nilai kesakralan profan tersendiri. Meru pada Pura Taman Ayun. Meru merupakan salah satu bentuk bangunan suci utama untuk peribadatan umat Hindu di Bali. Model bangunan ini cukup mudah dikenali karena bentuk atapnya yang bertingkat-tingkat menjulang tinggi. Meru di Bali memiliki dena dasar bujur sangkar dengan berbagai varian bentuk, dimensi, bahan, dan ornamen. Varian-varian tersebut memiliki kaitan erat dengan aspek lokasi Meru yang bersangkutan, sisi kreativitas perancangnya, dan juga masa pembangunannya. Dari segi orientasi, Meru umumnya menghadap ke barat sebagai tempat pemujaan utama berderet pada sisi timur dari utara ke selatan, dengan bangunan-bangunan Padma, gedong, dan pemujaan suci lainnya, sehingga arah pemujaan menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Pada Pura Taman Ayun, Meru memiliki proporsi. Bangunan Meru biasanya sangat menonjol karena atapnya bertingkat-tingkat. Jumlah tumpang pada atapnya selalu bernilai ganjil, dimulai dari 3, 5, 7, 9, sampai 11. Selain proporsi Meru, terdapat juga simbolisasi Meru. Berdasarkan informasi dari narasumber Bliwayan, diketahui bahwa bangunan Meru dapat dilihat peruntukannya kepada siapa melalui ukirannya. Pertama, ukiran Dewi berarti Meru diperuntukkan petani atau dewa Sri Air. Kemudian yang kedua, ukiran Dewa berarti Meru diperuntukkan dewa-dewa. Kemudian yang ketiga, ukiran binatang berarti Meru diperuntukkan leluhur dengan syarat tidak ada mata menonjol atau gigi taring. Kemudian yang keempat, ukiran tokoh wayang yang berarti Meru diperuntukkan leluhur
Dilihat dari ukurannya, Meru pada Purataman Ayun diperuntukkan untuk memuja dewa-dewa. Berdasarkan informasi dari narasumber, diketahui dewa yang dilambangkan pada suatu bangunan Meru dapat dilihat dari jumlah tumpang atapnya. Pertama, tumpang 3, 5, dan 7 melambangkan Dewa Wisnu. Kemudian yang kedua, tumpang 9 melambangkan Dewa Brahma. Ketiga, tumpang 11 melambangkan Dewa Siwa. Dilihat dari jumlah tumpang yang ada di Purataman Ayun, terdapat 4 Meru untuk melambangkan Dewa Siwa, 2 Meru untuk melambangkan Dewa Brahma, dan 3 Meru untuk melambangkan Dewa Wisnu.